Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmulia dengan nomor NIM 2108202053. Pengertian Sad Azariyah. Sad Azariyah berasal dari bahasa Arab yang tersusun atas dua lafaz, yaitu sad dan azariyah. Lafaz sad bisa kita maknai sebagai mencegah, sedangkan lafaz azariyah yaitu merupakan bentuk lafaz zama dari lafaz zari'ah yang mempunyai makna at-tawarruk wa al-imtidad, yaitu sesuatu yang mempunyai penunjukan atas adanya perubahan. Sad azari merupakan metode ijtihad dalam pengambilan hukum yang menggunakan akal atau ra'yu. Metode ini sama seperti dengan istihsan, qiyas, dan maslahah al-mursalah. Para mujtahid saling ikhtilaf yang tidak semua sepakat mengenai penggunaan sad azariyah ini dalam upaya penentuan hukumnya. Zariyah ditetapkan sebagai dalil untuk menetapkan hukum meskipun dalam perselisihan. Hal ini mengandung arti bahwa wasilah untuk suatu yang jelas dan dilarang baik untuk dilakukan. Hukum wasilah menjelaskan bahwa hukum yang ketetapan syara terhadap perbuatan pokok. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa zari'ah salah satu dalil fikih, yaitu sebagai berikut. 1. Sebab. Komunitas orang Arab bisa menggunakan zariyah dengan makna sebab dengan ungkapan fulanun zari'ati ilaika, artinya seorang menyebabkan saya mendatangi Anda. Terus yang kedua, perantara, sebagai ucapan mereka dan zariyah yang mengandung makna perantara, yaitu faman tazarro'a bizari'atin faqad tawassala biwasilatin. Terus yang ketiga yaitu lafaz zari'ah juga dapat diartikan untuk seekor hewan unta yang dibuat sebagai tempat persembunyian atau pemanah, supaya pemanah tersebut dapat memanah hewan buruan dari jarak yang dekat. Nah, terus yang ketiga, kata zari'ah juga bisa diartikan sebagai sebuah halakoh atau kumpulan orang-orang yang sedang berlatih untuk memanah. Terus, masalah-masalah yang diselesaikan dalam sad azariyah. Kaidah sad azariyah telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Antara masalah-masalah yang diselesaikan dengan kaidah sad azariyah yaitu yang pertama, pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, masalah talak di zaman Umar bin Khattab atau zaman Umar al-Khattab. Yang ketiga, wakil penjual. Yang keempat, memboikot atau dari negara yang memerangi Islam. Terus yang keempat, operasi selaput darah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kasus penggunaan nama Allah. Terus pandangan ulama terhadap sad azariyah yaitu tujuan asal dari sad azari adalah untuk menciptakan suatu maslahah dengan menghindari mafsudat. Ia ibarat penggunaan bagi maslahah mursalah yang diterapkan secara khusus bagi mashadir syar'i oleh Imam Malik dan Imam bin Hambal. Maka tidak heran jika mazhab yang menjadi sad azari sebagai salah satu mashadir tasyri' adalah mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah. Landasan alasan yang menerima sad azari sebagai dalil yaitu dalil nakli. Yang pertama Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Terus juga yang kedua ada dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yaitu yang artinya, wahai orang-orang, janganlah kalian mengatakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Terus Sunnah Rasulullah SAW melarang membunuh orang munafik, padahal jika dilakukan tentu ada unsur maslahat. Namun untuk maslahat tersebut dilakukan oleh unsur mafsadat yang akan timbul. Rasulullah SAW juga melarang kepada orang yang dihutangi untuk menerima hadiah dari yang berhutang padanya, khawatir hal tersebut
mendekati riba. Terus juga ada fatwa sahabat yaitu para sahabat menetapkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya yang sakit dan menyebabkan kematian, mereka tetap mendapatkan warisan karena dikhawatirkan pentalakan tersebut bertujuan agar si istri tidak mendapat warisan, meski dalam kenyataan si suami tersebut tidak berniat demikian. Yang kedua yaitu ada akli. Menurut akli, secara logika, ketika seorang membolehkan sesuatu, maka otomatis ia akan membolehkan juga segala perantara yang akan mengantarkan kepada hal-hal tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pengertian tentang istishab. Istishab secara lugawi atau secara etimologi berasal dari kata istashaba dan sigatnya yaitu istifal, yang artinya mencari persahabatan, menganggap bersahabat, dan mencari teman. Suhbah dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatinya. Dengan demikian, secara lugawi atau secara etimologi dapat dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan secara istilah, para ulama usul berbeda-beda dengan memberikan makna istishab meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi mengarah pada makna yang sama, yaitu yang pertama Al-Syauqani, istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil yang merubahnya. Yang kedua yaitu menurut Imam Al-Subki, yaitu mendefinisikan istihbab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.